Dalam hidup ini, badai emosi sering datang tanpa permisi. Kemarahan yang membakar, iri yang menggerogoti hati, nafsu yang membutakan pandangan. Semuanya bisa menyeret kita menjadi budak dari diri kita sendiri. Tapi filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana sekaligus dalam. Kebebasan sejati bukan ketika kita bisa melakukan apapun yang kita mau, melainkan ketika kita mampu menguasai diri. Epictetus pernah berkata, tidak ada manusia yang bebas bila ia tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa musuh terbesar bukanlah dunia di luar sana, melainkan badai yang bergejolak di dalam hati. Bayangkan hidupmu seperti kapal di tengah lautan. Angin kencang bisa mengguncang, gelombang bisa menghempas. Tapi jika nakhoda mampu mengendalikan kemudi, kapal itu tetap akan sampai ke tujuan. Begitu juga dengan jiwa kita. Saat kita mampu mengendalikan emosi, bukan dikuasai olehnya, kita sedang menapaki jalan kebebasan yang sejati. Ada saat-saat dalam hidup ketika emosi datang begitu kuat, seakan ingin menelan habis akal sehat kita. Marah yang menyala, iri yang membakar, nafsu yang menuntut semuanya bisa mengikat jiwa, menjadikannya budak dari gejolak yang hanya sementara. Namun apakah hidup yang bijak pantas dijalani dengan rantai yang tak terlihat itu? Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan bebas dari perbudakan emosi. Marcus Aurelius pernah menuliskan, kemarahan sering lebih menyakitkan daripada luka yang menyebabkannya. Artinya musuh terbesar bukanlah dunia luar yang penuh ketidakadilan, tetapi badai di dalam hati yang kita biarkan menguasai. Jika kita tunduk pada amarah, kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Jika kita iri pada keberhasilan orang lain, kita menutup pintu syukur atas apa yang kita miliki. Jika kita dikuasai nafsu, kita hanya mengejar bayangan yang tak pernah memberi kenyang. Semua itu bukanlah kebebasan, melainkan bentuk lain dari perbudakan. Jangan jadi budak emosi, sebab seorang yang tenang lebih kuat daripada ribuan yang marah. Orang yang mampu menguasai dirinya sendiri, sejatinya lebih berkuasa daripada raja yang menguasai sebuah kerajaan. Seneca menegaskan, dia yang menguasai dirinya tidak ada yang bisa memperbudaknya. Inilah inti latihan kita, menaklukkan diri, bukan menaklukkan dunia. Lihatlah, emosi hanyalah pengunjung, ia datang dan pergi. Kita punya kuasa untuk memilih apakah akan duduk bersama mereka terlalu lama, atau sekadar menyapanya lalu membiarkannya berlalu. Dalam setiap tarikan napas ada kesempatan untuk berkata, aku lebih besar daripada amarahku. Aku lebih luas daripada iriku. Aku lebih bijak daripada nafsuku. Dan saat kita tidak lagi menjadi budak emosi, jiwa kita menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk memilih tenang di tengah keributan, memilih damai di tengah kekacauan, dan memilih cinta di tengah kebencian. Bayangkan seorang pria yang sedang berkendara di jalanan padat, tiba-tiba ada pengemudi lain yang menyalip dengan kasar, hampir menabraknya. Amarah langsung naik ke dada, tangan terasa ingin membunyikan klakson panjang, mulut ingin berteriak. Tapi kemudian ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu teringat. Jika aku marah, aku justru sedang memberikan kendali kepada orang itu. Maka ia memilih diam. Mobil tetap melaju, hatinya pun tetap tenang. Disitulah letak kemenangan sejati, menang atas diri sendiri. Emosi seringkali membuat kita lupa pada siapa sebenarnya yang sedang kita lawan. Kita mengira musuh kita adalah orang lain, padahal musuh sejati adalah reaksi kita sendiri. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang hal-hal itu. Artinya, bukan dunia luar yang menentukan bagaimana kita merasa, tetapi cara kita menafsirkannya. Pikirkan juga tentang iri hati. Ketika kita melihat orang lain mendapat pencapaian, kadang hati kita berbisik, mengapa bukan aku? Jika bisikan itu kita ikuti, kita menjadi budak dari rasa kurang yang tak pernah habis. Tapi bila kita mengubah cara pandang, iri berubah menjadi inspirasi. Kalau dia bisa, aku pun bisa dengan jalanku sendiri. Maka, yang tadinya rantai, kini berubah menjadi sayap. Dan soal nafsu, bukan hanya soal keinginan fisik, tapi juga keinginan berlebihan. Akan harta, pujian, bahkan pengakuan. Jika kita dikuasai oleh nafsu, hidup terasa tak pernah cukup.
Tetapi begitu kita mampu berkata, "Aku bisa menikmati tanpa harus memiliki semuanya," jiwa menjadi ringan. Kebebasan itu manis, lebih manis daripada kesenangan singkat yang selalu menuntut lebih. Jangan jadi budak emosi. Karena sekali kita terbiasa tunduk, rantainya akan semakin kuat. Tapi sekali kita berlatih melepaskan, setiap hari, setiap momen kecil kita akan menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah menguasai orang lain, melainkan menguasai hati sendiri. Dan yang indah, latihan ini bukan berarti menolak emosi. Tidak, emosi adalah bagian dari kemanusiaan kita. Namun tugas kita adalah menempatkannya di kursi penumpang, bukan di belakang kemudi. Kita boleh marah, tapi jangan sampai kemarahan yang memutuskan arah. Kita boleh kecewa, tapi jangan sampai kekecewaan yang menentukan langkah. Kita boleh punya hasrat, tapi jangan sampai hasrat yang mengendalikan hidup kita. Sebab, hanya dengan cara itu kita bisa benar-benar bebas. Bebas dari perbudakan yang paling halus tetapi paling berat, perbudakan emosi. Ada sebuah kisah tentang Sokrates yang sering dilupakan banyak orang. Suatu hari istrinya yang terkenal pemarah, Xanthippe, meluapkan emosinya hingga berteriak di hadapan Sokrates. Ia tidak hanya berhenti di kata-kata, tetapi bahkan menyiram Sokrates dengan seember air. Orang-orang di sekitar terkejut, menunggu bagaimana sang filsuf akan membalas. Tetapi Sokrates hanya tersenyum sambil berkata, "Setelah guntur biasanya hujan memang turun." Sebuah jawaban yang sederhana, namun menunjukkan betapa ia tidak tunduk menjadi budak emosi. Bandingkan dengan diri kita sehari-hari, betapa seringnya kita terjebak pada sikap reaktif. Orang lain menyinggung sedikit, kita langsung membalas dengan kata-kata yang lebih tajam. Lalu kita menyesal setelahnya. Padahal di momen itulah kita bisa memilih menjadi penguasa diri atau menjadi budak emosi. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang setiap hari berhadapan dengan pengkhianatan, gosip, dan tekanan, menulis dalam catatan pribadinya, "Kemarahan tidak pernah memberi manfaat. Yang terbaik adalah tidak marah sama sekali." Bayangkan seorang penguasa tertinggi Romawi yang bisa saja menghukum siapapun, yang membuatnya marah, justru memilih jalan kesabaran dan pengendalian diri. Ia mengingatkan kita bahwa kuasa sejati bukan pada tahta atau pasukan, melainkan pada kendali atas batin sendiri. Mari kita renungkan, setiap kali kita marah, kecewa, iri, atau dikuasai nafsu, kita sebenarnya sedang memberikan kendali kepada hal-hal di luar diri. Orang yang menyinggung kita, benda yang kita inginkan, situasi yang tidak sesuai harapan, semua itu seperti tali yang menarik kita. Jika kita menuruti saja, maka kita sedang berjalan dengan tali yang dikendalikan oleh orang lain. Bukankah itu bentuk perbudakan yang halus? Namun jika kita belajar berhenti sejenak, menarik napas, lalu memilih respon yang selaras dengan akal sehat, kita memutus tali itu. Kita kembali menjadi tuan atas diri kita. Epictetus mengajarkan dengan jelas, tidak ada orang yang bebas kecuali ia yang menguasai dirinya. Di dunia yang semakin cepat dan penuh godaan ini, latihan untuk tidak menjadi budak emosi adalah kebutuhan. Media sosial misalnya sering menjadi ladang pemicu emosi. Komentar yang menyakitkan, berita yang mengundang amarah, perbandingan yang menimbulkan iri. Tapi di sanalah kita bisa berlatih. Alih-alih bereaksi, kita bisa memilih untuk mengamati. Alih-alih terseret, kita bisa memilih untuk melepaskan. Sebab, kebebasan sejati bukan berarti tidak merasakan emosi. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa merasakan emosi tanpa diperbudak olehnya. Pada akhirnya, hidup ini selalu memberi kita pilihan. Apakah kita ingin dikendalikan oleh badai emosi, atau kita sendiri yang berdiri kokoh di tengah badai itu? Stoikisme mengajarkan kemarahan, iri, atau nafsu hanyalah bayangan yang datang dan pergi. Mereka tidak pernah bisa merusak kita, kecuali jika kita sendiri yang memberi mereka izin untuk berkuasa. Ingatlah kata Seneca, orang yang dikuasai amarah bukan lagi tuan bagi dirinya, melainkan budak bagi emosinya. Maka setiap kali amarah mengetuk pintu hati, tersenyumlah. Setiap kali iri menyelinap, ucapkan syukur. Dan setiap kali nafsu berbisik, tarik napas dalam-dalam lalu tanyakan, apakah ini benar-benar membawa ketenangan jiwa? Ketenangan tidak pernah lahir dari reaksi spontan,
melainkan dari kesadaran untuk memilih respon yang bijaksana. Itulah kekuatan sejati, kekuatan yang tidak dapat dirampas siapapun, bahkan oleh dunia yang paling kacau sekalipun. Maka janganlah menjadi budak emosi. Jadilah penguasa dirimu sendiri karena disitulah letak kebebasan yang paling murni. Dan bila engkau merasa lelah, ingatlah, setiap langkah kecil dalam mengendalikan diri adalah sebuah kemenangan besar bagi jiwamu.